Lupa ya, ya, di bawah 200, di bawah 200 online. Syarat waktu Islam, syarat waktu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul dalam rangka kita sama-sama untuk mengkaji Islam, ya, agama yang kita anut selama ini. Namun tidak cukup seorang menganut Islam, namun ya kita butuh untuk terus mempelajari Islam, ya, menggali Islam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, agar kita masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, ya, orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Dan tidak mungkin seorang bisa sempurna di dalam masuk ke dalam Islam melainkan dengan belajar, ya, melainkan dengan mengkaji dari Islam itu sendiri. Dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Fadlul Islam, utama Islam, dan insyaallah kita akan masuk di bab berikutnya, ya. Bab sebelumnya penulis kita menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ihtajaz, itu menghalangi, ya, taubatnya dari pelaku bid'ah. Karena orang melakukan kebid'ahan, ya, mereka dibangun di atas keyakinan, di atas kebenaran, ya, di atas petunjuk agama, maka jarang antara mereka yang mau bertobat. Ya, di bab berikutnya ini penulis kitab akan menjelaskan suatu bab. Itu kata beliau, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim. Ya, wahai ahlul kitab, kenapa kalian saling berbantah-bantahan tentang Ibrahim alaihissalam? Ya, beliau di dalam bab ini menjadikan bab dengan ayat Al-Quran. Ya, saking beliau memang meminimalisir
ya, di dalam kitab yang beliau tulis dengan ucapan-ucapan beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini diantara karakteristik beliau dalam berdakwah, dalam nulis kitab, selalu dalil yang keluar. Ya, kita selesai sulus salasa dulu. Bagaimana beliau menjelaskan suatu masalah, dalilnya ini, masalah dalilnya ini. Kitab Tauhid pun sama, ya. Yang selalu beliau tonjolkanlah dalil di situ. Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat. Tidak keluar daripada itu. Ya, tidak keluar daripada itu. Dan ternyata metode dakwah seperti ini yang dilakukan Imam Bukhari rahimahullah. Coba kalau kita buka kitab Sahih Bukhari itu, Masya Allah, ucapan beliau hanya pada judulnya. Adapun isinya adalah apa? Ucapan Rasul, ayat dulu, ucapan Rasul. Kemudian dikuatkan dengan ucapan para sahabat atau ulama tabi'in. Gitu ya, Masya Allah, para ulama kita mendidik kita bagaimana cara kita beragama. Maka para ulama mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Itu ilmu. Ya, makanya kalau kita katanya mencari ilmu, nah ini jangan lepas daripada dua ini, Al-Qur'an dan hadis Nabi. Beliau di sini menjelaskan ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran. Ayat 65 sampai ayat 68. Allah berfirman, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab di situ maksudnya adalah Yahudi Nasrani. Yahudi dan Nasara. Lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim alaihissalam? Ya. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Padahal tidaklah Taurat dan Injil diturunkan melainkan setelah Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Jadi gini teman-teman sekalian, Abdullah ibn Abbas, ya, beliau menyebutkan tentang asbabun nuzul ayat ini. Tadi siapa? Abdullah ibn Abbas, beliau menukilkan asbabun nuzul ayat ini, yaitu ketika itu ada dua orang, satu Yahudi, ya, satu Nasrani. Yahudi ini ulama mereka. Di depan Nabi mereka berbantah-bantahan. Apa bantahannya? Bahwa orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu adalah Yahudi. Nasrani mengatakan tidak. Ibrahim itu Nasrani, kata Nasrani. Perhatikan ya. Jadi mereka ini saling ngaku. Siapa ini? Ahlul kitab Yahudi Nasrani saling ngaku. Ibrahim itu Yahudi, kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani Ibrahim itu. Perhatikan. Allah mengatakan di sini, wahai ahlul kitab, kenapa kalian saling berbantah-bantahan tentang Ibrahim alaihissalam? Padahal apa? Padahal kitab Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu loh ya. Jadi Ibrahim sudah ada, Taurat Injil belum ada. Kok bisa-bisanya mereka ngaku bahwa Ibrahim termasuk Yahudi, Ibrahim termasuk Nasrani? Allah mengatakan, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Orang ya yang lahirnya dulu lahir kok dinisbahkan kepada yang belakangan, kan mustahil. Itu ya, Masya Allah, perhatikan ini. Jadi Allah di sini menyebutkan tentang apa? Tentang hal ini. Itu bahwa yang diambil di sini ya, bahwa penulis kitab sedang menjelaskan kepada kita bahwa seorang di dalam berislam itu tidak cukup hanya sekedar apa pengakuan. Ya. Jadi di sini, jadi penulis kitab di sini mendatangkan bab ini, jangan sampai kita berislam hanya sekedar pengakuan. Kalau sekedar pengakuan semua orang bisa, Yahudi bisa ngaku. Maka orang Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir bidzak. Semua orang ngaku ada hubungan dengan si Laila. Laila orangnya cantik, pintar, solehah. Itu ya. Semua orang ngaku ada hubungan dengan. Padahal apa? Laila tidak apa? Ngakui hubungan dengan dia. Bertepuk sebelah tangan kan gitu kata anak muda ya. Dan gitu. Orang Yahudi sama, ngaku-ngaku. Ya, makanya beliau mengatakan bahwa seorang yang menginginkan mendapatkan keutamaan Islam yang luar biasa itu tidak sekedar hanya pengakuan saja, melainkan harus diiringi dengan yang namanya amalan. Kenapa? Karena kalau sekedar mengaku itu sifatnya Yahudi dan Nasrani. Maka jangan pernah kita, saya itu muslim, sedangkan apa? Kita nggak pernah sholat. Saya itu ngaku muslim tapi nggak pernah tahu syariat. Nah gitu ya misalkan. Nah, maka jangan pernah
sekedar fi malakum bihi ilm. Ya, inilah kalian saling berbantah-bantahan dalam hal yang kalian punya ilmu tentangnya. Falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Tapi kenapa sekarang kalian berbantah-bantahan yang kalian tidak tahu ilmu tentangnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Perhatikan ya. Maka kemudian Allah meluruskan tentang pengakuan orang Yahudi. Allah mengatakan, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifa muslima. Tapi Ibrahim adalah seorang hanif. Apa hanif kemarin? Itu agamanya lurus. Al-muqbil ilallah, al-mu'rid amma siwah. Itu agama Ibrahim itu agama yang selalu mengarah kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Ini apa? Tauhid. Ya. Kata Allah mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi beliau adalah hanifan, musliman, dan seorang muslim. Perhatikan ini, orang Yahudi ngaku-ngaku bukan Yahudi, Nasrani bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah hanifan, muslim lagi. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Perhatikan, siapa yang ngaku-ngaku? Yahudi. Memang dari dulu yang namanya Yahudi Nasrani itu kerjaan mereka sukanya ngaku-ngaku. Ya, sampai dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Orang Yahudi mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, kata Allah, mereka orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga melainkan orang Yahudi atau Nasrani. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, datangkan buktinya kalau memang kalian orang-orang benar. Perhatikannya, Allah menuntut bukti. Agar apa? Jangan sampai kemudian kita itu sukanya ngaku-ngaku. Kita yang paling benar, yang lain salah gitu. Kita jangan suka seperti itu ya. Jangan gitu itu. Jadi pengajian kita nggak pernah ngajarkan seperti itu. Saya yang paling benar, enggak. Kita itu manusia biasa yang sedang meniti jalan Rasul dan para sahabat. Ya. Kalau ajaran para nabi Rasul jelas benar. Cuman apa yang pada diri kita itu banyak kekurangan. Jangan sampai kemudian ada orang ngeritik kita, saya udah benar. Salah. Jangan seperti itu kita. Ya, kalau apa yang kita sampaikan Al-Qur'an dan hadis Nabi 100% benar. Tapi kalau personnya kita semua ini banyak kekurangan. Ini yang kadang-kadang salah dipahami sebagian orang, sudah ngaji sunnah, seakan-akan semuanya salah. Yang benar cuma saya. Walaupun yang kita lakukan salah dianggap benar. Itu keliru. Ya, kita mirip Yahudi kalau seperti itu. Gitu ya, perhatikan. Jadi Masya Allah, Allah di sini Allah bantah terhadap pengakuan orang Yahudi. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah Muslim dan beliau bukan termasuk orang musyrikin. Bahkan kata Allah ayat berikutnya, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Justru kata Allah, orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk dinisbahkan kepada Ibrahim siapa? Yaitu orang-orang yang mengikuti beliau. Wahadan nabi, dan nabi ini Nabi Muhammad. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Coba perhatikan. Justru apa? Nabi Ibrahim itu siapa yang paling berhak untuk menisbahkan kepada mereka? Ya ini orang yang ittiba kepada beliau. Nabi ini Nabi Muhammad SAW dan orang beriman yang bersama dengan beliau. Ya, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Ini perhatikan, ini Masya Allah ya, pendalilannya sangat dalam sekali. Itu pendalilan bahwa kita jangan pernah sebagai seorang muslim sukanya ngaku-ngaku. Kalau sekedar ngaku, orang munafik di zaman Nabi pun banyak ngaku. Apa pengakuan mereka? Cinta kepada Allah. Coba kalau kita buka dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba kepadaku. Niscaya Allah mencintai kalian dan Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini dinamakan sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Itu kenapa? Banyaknya orang munafik, mereka berucap gombal.
ngaku-ngaku cinta Allah kan gitu. Tapi apa? Nggak pernah beriman kepada Nabi, nggak mau ittiba kepada Nabi. Allah turunkan ayat ini. Nah, untuk memisahkan siapa yang betul-betul dalam pengakuannya dan siapa yang cuma sekedar pengakuan. Apa kata Allah? Katakan wahai Nabi, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini buktinya. Ya, jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, ada buktinya. Itu apa? Kita mengikuti Rasulullah. Nah ya, kita mengikuti Rasulullah. Jangan seperti keadaan orang-orang Yahudi yang sukanya ngaku-ngaku, maka Allah bantah keadaan mereka. Iya. Kemudian penulis kitab mendatangkan surat berikutnya, ayat berikutnya, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Allah berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Allah mengatakan, wa may yarghabu, dan barang siapa yang dia yarghabu an, perhatikan ya. Jadi kalau kita baca ayat, baca hadis, kalau di situ ada kalimat raghiba di depannya an, maknanya apa? Maknanya adalah benci, berpaling, meninggalkan. Tapi kalau rohiba depannya fi, maknanya cinta. Perhatikan ya, cinta, kemudian apa, mendekat gitu. Itu beda makna ya. Jadi kalau rohiba an, benci, rohiba fi, apa tadi? Cinta. Masya Allah. Kalau kita buka kamus, sama, rohiba ya cinta gitu. Padahal kalau dalam bahasa Arab beda. Rohiba an dan rohiba fi. Nah, Allah mengatakan di sini, wa man yarghabu, dan barang siapa yang dia benci, dia meninggalkan, ya, an millati Ibrahim, dari agama Ibrahim, illa man safiha nafsah, melainkan orang-orang yang mereka apa? Memperbodoh diri mereka sendiri. Yaitu apa? Mereka menghukumi dirinya sebagai orang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya, padahal kami, kata Allah, telah memilih Ibrahim di dunia ini menjadi orang pilihan, rasul pilihan, bahkan termasuk rasul ulul azmi yang paling mulia. Ya. Jadi seluruh para rasul itu mulia. Jadi kalau kita urutkan nabi itu mulia. Di antara para nabi yang paling khusus lagi para rasul. Dari kalangan para rasul yang khusus lagi adalah apa? Rasul ulul azmi, ada 5. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ulul azm, yaitu orang yang punya azam, ya, keinginan kuat, kesabaran yang tinggi. Itu. Jadi Allah di dunia ini sudah memilih beliau dengan kesabaran, kekokohan beliau. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan beliau di hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang apa? Yang soleh. Ya. Jadi apa namanya? Termasuk orang soleh. Apa mananya? Ai ahlul manazil aliyah wad darajat rafi'ah fi jannatin na'im. Yaitu beliau termasuk ahlul manazil aliyah, yaitu orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan derajat yang tinggi di dalam derajat surga. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau Isra Mi'raj, beliau naik ke langit yang ke-7. Beliau mendapati di situ ada apa? Ada Sidratil Muntaha. Di situ ada Baitul Ma'mur. Apa yang beliau dapati? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam sedang apa? Bersender di Baitul Ma'mur. Masya Allah, di langit yang ke-7. Yang Rasul mengatakan bahwa di Baitul Ma'mur ini setiap harinya ada 70.000 malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, berdoa kepada Allah. Selesai hari itu mereka pulang. Nggak pernah kembali, ya, selama-lamanya. Keesokan harinya datang dengan jumlah yang sama malaikat 70.000 beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai mereka pulang, nggak pernah kembali lagi setiap hari. Nah, ternyata apa? Di situ Ibrahim alaihissalam. Ya, perhatikan. Maka Allah mengatakan barang siapa yang membenci, meninggalkan agama Ibrahim alaihissalam, illa man safiha nafsah, melainkan orang-orang yang betul-betul dia memperbodoh diri mereka sendiri. Itu apa? Orang yang menghukumi dirinya sebagai orang yang bodoh. Jadi apa itu safih? Safih itu adalah orang yang khifatul akal, yang tipis akalnya, ringan akalnya. Gitu ya.
Pengennya instan-instan gitu modelnya. Masya Allah ya. Kemudian Allah, wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan beliau di hari akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Ini perhatikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang apa tadi? Justru meninggalkan agama Ibrahim alaihissalam. Yahudi dan Nasrani. Ya. Ya, maka kata saya di sini, wa mafhumul mukhalafah yadullu ala anna man raghiba fi millati Ibrahim wa harasa 'alaiha wa jadda wajtahada fi tahqiqiha wa tatmimiha fa hada yadullu ala rajahatil aqli wa zanatihi. Beliau mengatakan, maka pemahaman kebalikan dari ayat-ayat ini, bahwa orang yang raghiba fi, yaitu dia menerima agama Ibrahim alaihissalam, dia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan agama Ibrahim, menunjukkan apa? Kesempurnaan akal mereka. Kalau orang yang membenci agama Ibrahim adalah orang yang bodoh. Berarti apa? Orang yang menerima agama Ibrahim itu apa? Memurnikan ibadahnya kepada Allah, menunjukkan apa? Akalnya sempurna. Akalnya cerdas di situ. Gitu ya. Enggak seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka cuma bisanya ngaku tapi nggak pernah mengikuti Ibrahim alaihissalam. Justru apa? Kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis kita mendatangkan dua hadis. Boleh mengatakan ya, wa fihi hadithul khawarij wa taqaddam. Ya, ini sebagaimana telah datang penjelasan tentang hadis orang-orang khawarij. Hadis yang mana itu? Yaitu ketika Rasul menyebutkan tentang apa? Keadaan orang khawarij. Sampai Rasul mengatakan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atahum ma'a qira'atihim, tapi yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Ini dalilnya bagus beliau ini. Beliau mengatakan hadis tentang orang khawarij. Kata Nabi kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahqiruna salatakum. Jadi kalian meremehkan solat kalian dibandingkan dengan solatnya orang khawarij. Kalian meremehkan bacaan Al-Quran dibandingkan dengan bacaannya orang khawarij. Kenapa? Orang khawarij itu ibadahnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Sampai ketika Abdullah ibn Abbas, beliau mendatangi orang-orang khawarij yang ada di daerah Harura, ya, jumlah mereka sekitar 10.000. Ya, Abdullah ini orang yang apa? Mereka keluar dari pemerintah Ali bin Abi Thalib. Khawarij ini adalah apa? Pasukan menyimpang ini. Ya. Kalau bahasa kita teroris. Jadi nggak mau taat kepada pemerintah. Menganggap pemerintah tauhid. Nah, itu pokoknya gampang kaidah mereka. Ini jumlah mereka sekitar 10.000. Mereka mengatakan la hukma ilallah, la hukma ilallah gitu ya. Karena menuntut Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk menyelesaikan siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Kan seperti itu. Cuman maksudnya Ali itu nanti dulu. Ini banyak urusan yang mau diselesaikan dulu gitu. Cuman orang-orang ini orang yang pendek akalnya. Sufahaul ahlam ya, umurnya masih muda-muda, semangatnya masih tinggi kan gitu. Jumlah mereka berapa? 10.000 sekitar. Abdullah ibn Abbas mendatangi markasnya mereka. Dari sebelum masuk ke masjid mereka, dari jauh kedengeran. Apa kedengeran? Seperti suara tawon. Kenapa? Mereka sedang membaca Al-Quran. Ribuan orang baca Al-Quran di masjid. Begitu masuk ke situ, dilihat. Jadi wajah-wajah mereka pucat-pucat, ya. Bahkan di pipi-pipi mereka banyak yang ada garis putih, garis hitam. Kenapa? Saking banyaknya menangis mereka. Ini Khawarij ya, karena mereka punya keyakinan siapa berbuat dosa besar keluar dari Islam. Wih, ngeri sekali. Makanya mereka takut berbuat dosa. Lihat orang berbuat dosa langsung divonis dia sudah murtad dari Islam, mana gitu. Abdullah bin Abbas ketika mendatangi mereka, beliau menyampaikan beberapa ayat, beberapa hadis. Ternyata apa? Didapati ada 4.000 orang di antara mereka yang mereka rujuk dan bertobat. Ini apa kata para ulama? Menunjukkan bahwa kekuatan ilmu itu lebih kuat daripada kekuatan fisik dan pedang. Coba, ini 10.000 orang. Kalau Ali bin Abi Thalib untuk menupas mereka minimal mengirimkan pasukan berapa? 10.000 kan gitu, biar berimbang. Belum perlengkapannya, logistiknya, kendaraannya, senjatanya. Ini kira-kira berapa duit dikeluarkan
Untuk apa? Untuk menghabisi orang seperti itu. Biar nggak bikin kacau masyarakat, kan gitu. Tapi apa? Abdullah ibn Abbas seorang diri, nggak bawa pedang, nggak bawa pasukan. Yang bawa apa beliau? Senjata ilmu. Ya, sampaikan ayat, sampaikan hadis. Masya Allah, 4.000 orang di antara mereka bertobat kepada Allah. Ya, tanpa ada peperangan, tanpa pertumpahan darah. Mereka ternyata apa? Nah, di situ. Nah, maka Rasul mengatakan, tetapi orang Khawarij ini yamruquna minad din, mereka keluar dari agama, kama yamruqu sahmu min ramiyah, seperti halnya melesatnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali meninggalkan agama mereka. Nah, apa yang kita ambil di situ? Perhatikan. Orang-orang Khawarij di situ mereka mengaku dirinya di atas Islam. Padahal apa? Bukan Islam yang mereka ikuti, tetapi yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Perhatikan. Ini ya, yang mereka ikuti bukan Islam, bukan dalil, tapi hawa nafsu. Buktinya apa? Ketika Abdullah ibn Abbas menyampaikan kepada mereka ilmu, 4.000 orang bertobat kepada Allah. Ya, rujuk dari kebatilan mereka. Nah, ini makanya betul pemerintah Indonesia, alhamdulillah, ya, sudah paham. Orang kelompok seperti ini untuk menupas mereka bukan dengan senjata, tapi dengan apa? Dengan orang-orang yang punya ilmu. Ya, dengan orang yang punya ilmu bisa apa? Bisa dia meluluhkan hati mereka. Dan ternyata orang-orang seperti mereka akui yang paling takut adalah dakwah salaf. Ya, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling mereka perhitungkan. Kenapa? Yang paling berbobot dan punya dalil. Gitu ya, yang punya dalil. Nah, ini kata mereka sendiri mengatakan, kan? Masya Allah, makanya luar biasa ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang Khawarij di situ yang mereka beragama hanya sekedar pengakuan. Walaupun mereka punya yel-yel la hukma illallah wa man lam yahkum bima anzala fa ulaikumul kafirun. Padahal hakikatnya mereka sendiri yang tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, hakikatnya mereka tidak mengamalkan syariat, hanya sekedar mengaku di atas Islam. Padahal apa? Mereka justru meninggalkan Islam dan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini. Jadi cocok ya beliau mendatangkan bab ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa Islam bukan sekedar pengakuan, tapi pembuktian. Kemudian hadis berikutnya, beliau mengatakan bahwa fi sahih, dan dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, inna ala abi fulan laisu li bi auliya, innama auliyai al-muttaqun. Ini perhatikan, Rasul mengatakan sesungguhnya ali abi fulan, sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukan termasuk orang yang saya cintai, bukan wali-waliku. Bukan, wali itu maksudnya dari kata walayah, yaitu kecintaan. Bukan yang kami cintai. Innama auliyai al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku, orang-orang yang aku cintai adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, perhatikannya. Jadi Rasul SAW punya keluarga, tapi apa? Tidak mau ittiba kepada Nabi. Apa kata Rasul? Sesungguhnya keluarga si Fulan, Abu Fulan itu bukan bagian dari saya. Bukan dari apa orang yang saya cintai. Kenapa? Karena orang-orang yang saya cintai, wali-waliku adalah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka sekedar memiliki kekerabatan dengan Nabi itu tidak cukup. Melainkan dengan apa? Dengan ketakwaan. Perhatikan ya. Jadi kita jangan pernah bangga menjadi orang keturunan Nabi, tapi kita tidak menjadi pengikut Nabi. Kenapa? Karena namanya nasab itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Ya, nasab tidak mendatangkan kebaikan. Rasul mengatakan demikian. Keluarga fulan ini bukan bagi hari kiamat, tidak ada nilainya sama sekali. Coba kita buka dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Allah berfirman, "Fa idza nufikha fis-sur" fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Maka apabila sangkakala sudah ditiupkan, maka tidak ada nasab lagi di antara mereka. Yauma idzin enggak ada nasab sudah. Enggak, wala yatasaalun, dan mereka tidak akan saling menanyakan. Enggak ada saat itu. Kenapa? Setiap orang ini mereka memikirkan diri mereka sendiri. Kemuliaan di sisi Allah bukan dengan hubungan kekerabatan dengan Nabi, bukan.
Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah apa? Orang yang paling bertakwanya. Ketakwaan. Makanya Rasul punya keluarga yang namanya Abu Thalib. Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Rasul. Abu Lahab ya, pamannya Rasul. Tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah mengatakan celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya, harta dia tidak melindungi mereka dan apa yang dia usahakan. Saya selanaron dzata lahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki gejolak. Ya, dan istrinya sama, siapa namanya istrinya? Ummu Jamil. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan istrinya adalah wanita yang mikul kayu bakar. Apa maksudnya? Ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah juluki Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, sebagai hammalatal hatab? Karena kerjaannya itu apa? Mengadu domba. Apa? Untuk apa membawa kayu bakar? Untuk bakar permusuhan. Orang lagi baik-baik, ya. Anjang sana, anjang sini. Untuk apa? Benci orang. Hati-hati ini. Kalau ada wanita model seperti ini, berarti apa? Oh, ini mirip dengan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Hati-hati ya kalau kita punya sifat seperti itu ya. Senang anjang sana, anjang sini. Untuk apa? Untuk memengaruhi orang. Agar benci sama si ini. Agar seudon sama si ini. Agar kemudian, macam-macam. Hati-hati. Ini ternyata punya sifat Ummu Jamil, istrinya Ummu Lahab. Siapa? Istrinya Abu Lahab. Gitu ya, Masya Allah. Nah ini paman Nabi, bagaimana? Nggak ada. Kemudian apa? Menjadikan kemuliaan Abu Lahab. Kenapa? Karena kekafiran dan subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenarnya takwa. Apa itu takwa sebenarnya? Seorang ulama tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib belum mengatakan at-taqwa anta mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu, kata Thalaq bin Habib ulama tabi'in, yaitu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, dengan ilmu dari Allah. Jadi kita mentaati Allah bukan sembarang, bukan asal, tapi apa? Dengan ilmu dari Allah. Karena kita mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap yang selainnya. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, itu pun dibangun di atas cahaya ilmu dari Allah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu padahal Allah, Rasulnya tidak perintahkan kita meninggalkan. Gitu ya. Kadang-kadang ada seorang meniatkan ibadah, apa? Nggak mau makan yang merah-merah, hitam-hitam, makannya putih-putih saja. Puasa putih, Pak ya. Dia meninggalkan makan apa itu ibadah. Nggak mau makan fried chicken karena warnanya coklat. Ya, nggak mau makan ayam goreng karena coklat gitu ya. Nggak makan Fanta gitu ya, karena yang nggak putih lah gitu. Dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa. Ya, jadi seperti orang bertakwa. Wallahu bisawab. Kemudian terakhir, penulis kita di sini mendapatkan hadis. Beliau mengatakan wa fihi aidan an Anasin, dan dalam kitab Bukhari Muslim juga dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'da sahabati qala, bahwasanya Rasul disebutkan kepada beliau ada sebagian para sahabat dia mengatakan. Jadi kisahnya gini, ada 3 orang laki-laki mendatangi Aisyah, tentunya di belakang hijab. Ya, karena Allah mengatakan fas'aluhu mi wara'i hijab. Jika kalian ada keperluan dengan istri Nabi, maka mintalah, ya, sampaikanlah di belakang hijab. Perhatikan ya, ini adab dalam Al-Quran. Agar apa? Menyampaikan hajatnya kepada salah satu istri Nabi di belakang hijab. Jangan ketemu langsung. Ya, ini menanyakan tentang ibadah Nabi. Maka Aisyah menjelaskan, Rasul kalau malam seperti ini ibadahnya, siangnya seperti ini.
Maka ketika orang ini kemudian apa? Mengatakan, amma ana fala akulu lahma. Adapun aku nggak akan makan daging. Kenapa? Karena makan daging ini bisa melemahkan ibadah kan gitu. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, amma ana fa aqumu wa la anam. Saya akan sholat malam terus dan tidak tidur. Wa qala akhar, yang satu lagi mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak mau menikahi wanita. Kenapa? Nikah ini bisa menghalangi ibadah. Itu ya. Wa qala akhar, satu lagi mengatakan, ama ana fa asum wal uftir. Aku akan berpuasa dan enggak akan pernah berbuka. Insyaallah ya. Coba Kak, kalau kita ditanya, Pak, ada orang ini nih, dia enggak mau makan, pokoknya setiap hari puasa terus, enggak pernah tidur malam, sholat malam terus, ya, enggak mau nikah, ibadah terus, enggak mau makan daging. Nah, kalau kita ditanya gimana? Bagus, gitu ya. Kalau pakai perasaan. Tapi Rasul ketika mengomentari orang ini dengan ilmu, apa kata Rasul? Beliau mengatakan, lakini aku wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa wa akul lahma faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasul mengatakan dalam hadis yang disebutkan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku sholat malam juga tidur, berpuasa juga berbuka, aku juga menikahi para wanita, dan aku juga makan daging. Maka barang siapa yang membenci sunahku, maka bukan termasuk dari kami. Coba, kata Rasul. Justru apa? Rasul menyalahkan mereka. Bahasa Nabi, siapa yang benci kepada sunahku bukan masuk daripada kami. Ini pujian atau celaan? Celaan. Rasul mencela, Rasul menyalahkan. Ketika ada orang apa? Dia pengen beribadah dan melebihi Nabi. Makanya tugas kita itu adalah ittiba kepada Nabi, ikutin Nabi. Jangan pernah ada kepikiran pengen melampaui Nabi. Keliru. Gitu ya. Ini kadang-kadang antara kita itu, Masya Allah, kurang bersyukur dengan syariat ini. Kurang mengenal tentang Islam sudah sempurna. Gitu. Jadi kewajiban kita itu adalah apa? Mengikuti Nabi. Dan mengikuti Nabi itu disebutkan para ulama ini dengan 6 hal. Seorang dikatakan ittiba kepada Nabi jika dia melakukan 6 hal. Yang pertama adalah yaitu sebabnya. Jadi kalau ibadah itu memang ada sebabnya, nah itu kita beribadah sesuai dengan sebab yang ada. Contoh, Rasul memerintahkan kita untuk sholat gerhana. Kapan itu? Sebabnya ketika ada gerhana. Ya. Rasul memerintahkan kita sholat Id. Kapan? Ketika datang waktu sholat Id. Idul Fitri kan gitu. Nah, maka ketika seorang beribadah kepada Allah, ya, dengan mengaitkan sebab sesuatu yang tidak disyariatkan, nah itu nggak boleh. Contoh, setiap turun hujan dia sholat. Sholat apa itu? Syukrul matar, gitu ya. Syukur kena hujan. Bagaimana? Nggak boleh. Kenapa? Di zaman Nabi berkali-kali turun hujan, tapi nggak pernah satupun ya hadis yang menjelaskan kemudian Rasul sengaja sholat turun hujan. Nggak ada. Itu sebabnya. Yang kedua harus sesuai dari jenisnya. Ya, jenisnya. Seperti apa? Dalam ibadah kurban misalkan. Allah itu memerintahkan berkurban apa? Min bahimatil an'am. Dari binatang ternak, unta, sapi atau kambing. Bagaimana kalau ada orang berkurban dengan ayam? Ayam kampung 50 ekor misalkan. Wah, 5 juta harganya kan. Kalau kambing cuma 2 juta, mana lebih besar? Lebih mahal mana? Lebih ayamnya. Cuma apa? Jenisnya tidak sama, tidak Allah terima. Nggak ittiba pada Nabi. Contoh lagi, bayar zakat. Rasul mengatakan bahwa zakat itu adalah apa? Qutul balad. Itu makanan pokoknya suatu negeri. Maka para sahabat mengatakan, kami mengeluarkan zakat fitri di zaman Nabi bentuknya pemakanan. Makanan kami adalah apa? Kurma, gandum, kismis, itu sebagai makanan pokok mereka. Bagaimana kalau dengan duit? Beda jenisnya. Allah terima. Maka pada yang kuat tidak sah ketika seorang zakat fitri menggunakan uang. Kenapa? Di sini. Karena tidak sesuai dengan jenisnya. Nah, yang ketiga harus sesuai dengan kadar dan ukurannya. Kadar dan ukurannya. Seperti ukuran umur ya, tadi kita jelaskan tentang masalah kambing kurban misalkan. Berapa umurnya? Kalau itu kambing berarti setahun.
Kalau domba setengah tahun, kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahunan gitu. Kurang daripada itu tidak masuk kriteria. Kenapa? Itu kadarnya dijelaskan. Jumlah rakaat sholat misalkan subuh 2 rakaat, asar 4, duhur 4. Allah terima, nggak terima. Walaupun itu lebih banyak jumlahnya, Allah tidak butuh seperti itu. Jadi yang ketiga. Yang keempat, harus mencocoki dari siapa kaifiyah tata caranya. Ya, jadi kita jangan pernah kepikiran, ini kayaknya kurang bagus kalau wudhu kayak gini nih. Kurang bagus lah pokoknya. Baru pulang dari sawah, orang kan kotor kakinya kan. Saya besok wudhu, cuci kaki dulu, yang paling kotor, kaki ke atas, baru kumur-kumur. Gimana kira-kira? Nggak Allah terima. Ya ada orang sholat juga gitu. Sholat pertama kali sujud dulu berdiri gitu. Nggak sah seperti itu. Maka kaifiyah pun harus disesuaikan. Yang kelima, kalau memang waktunya itu ditentukan, maka ditentukan waktunya. Seperti tadi ya, ibadah korban misalkan. Waktunya kapan? Diperbolehkan, disyariatkan ketika selesai sholat Idul Adha. Maka barang siapa yang wa man dzabah qabla shalah, bagaimana? Falyadzbah makanahal ukhra. Rasul mengatakan, barang siapa menyembelih korban sebelum ditunaikan sholat Idul Adha, maka hendaklah dia menyembelih binatang lain untuk menggantikan korban tadi. Kenapa? Nggak sah korbannya. Ini ketika waktunya ditentukan. Ibadah haji, ibadah ditentukan waktunya. Dan sekarang ada orang haji sekarang, wukufnya sekarang di Arafah, biar cepat daripada nanti penuh. Ini sekarang kosong Arafah. Allah terima? Enggak. Allah terima itu. Puasa Ramadan tahun depan. Ini mumpung 10 bulan lagi, dicicil. Setiap bulan 3 hari nanti Ramadan. Nggak puasa Pak? Saya sudah dicicil. Setiap bulan dari Syawal itu 3 hari, 10 bulan beres. Gimana kira-kira Pak? Allah nggak terima itu. Walaupun niatnya baik, perhatikan. Walaupun niatnya baik, nggak Allah terima. Kenapa? Dia nggak tiba dengan Nabi. Nah itu kalau memang ditentukan waktunya. Yang keenam terakhir, yaitu sesuai dengan tempatnya. Kalau memang tempatnya itu ditetapkan dalam syariat, seperti iktikaf. Di mana iktikaf? Di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kalian iktikaf di masjid. Ada orang iktikaf di gua. Ya, di gua manapun, gua Hiro, mau mungkin gua mana ya, Pak? Kebumen namanya Pak itu. Karangbolong gitu. Nggak diterima itu, Pak. Karena di masjid. Orang hajinya kemana? Haji ke Baitullah. Wa hajju baitillahil haram. Wa lillahi ala nas hijjul bait. Wajib bagi manusia berhaji kepada Allah ke al-bait. Mana bait, mananya Ka'bah di Mekah. Ada orang nggak mau ke Mekah, kemahalan katanya. Kemana? Ke Jakarta saja situ. Ya, tawafnya di Monas gitu ya. Sa'inya di mana? Allah terima, perhatikan itu. Makanya ini tiba. Ya, ini Masya Allah. Jadi Bapak, hadis yang kita sebutkan di sini, ini adalah peringatan daripada orang yang mereka hulu dalam beragama. Jangan berlebihan. Kita itu diperintahkan mencocoki Nabi, bukan melebihi Nabi. Karena Rasul pernah mengingatkan kepada kita dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, iyyakum wal ghulu fiddin fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghulu fiddin. Rasul mengatakan, hati-hati kalian ekstrim di dalam beragama. Karena sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka telah binasa disebabkan karena hulunya, ekstrimnya mereka di dalam beragama. Yaitu apa? Melebihi dari kadar yang ada. Ya, jadi bukan termasuk hulu. Ada orang mengamalkan Islam seperti Islam datanya, bukan hulu. Hulu itu, ekstrem itu, ya, kalau mereka melebihi apa yang Allah syariatkan. Ya, gitu. Itu baru hulu, ya. Maka Masya Allah, ini pembahasan yang luar biasa. Gitu ya, ini termasuk indahnya Islam di sini Bapak sekalian. Jadi kalau kita betul-betul memahami bab seperti ini, kita lihat, Masya Allah, Islam itu memang indah. Allah jadikan yang sempurna dah. Maka ikut Nabi keselamatan, ninggalkan ajaran Nabi bagaimana? Kesengsaraan dan kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.